meletakkan sebuah tengkorak, lalu Don membidik untuk mencoba keahliannya. Peter tak tahan, jadi dia mendorong tangan Don. 4 perampok makam dari Rusia ini mencari nafkah dengan menggali kuburan tentara Perang Dunia II. Mereka menggali medali, lalu menjualnya dengan harga tinggi ke orang-orang Jerman. Andre yang memimpin mereka, tak hanya mahir berbahasa Jerman, tapi juga selalu mendapatkan barang-barang yang berharga. Mereka menggali selama berhari-hari, dan suatu hari, mereka menemukan sebuah pos komando yang hancur. Tapi semua yang ada di dalamnya masih bagus. Setelah membersihkan semuanya, mereka minum vodka. Untuk merayakannya, Andre memeriksa penemuan mereka. Begitu membuka sebuah kartu, dia terkejut. Karena dia melihat fotonya, mereka tertawa. Karena mereka mengira mereka mabuk dan berhalusinasi. Jadi, mereka berlari ke sungai untuk menyegarkan diri. Tapi begitu mereka melompat, airnya mendidih. Bahkan ada peluru. Mereka naik ke permukaan. Mereka mengira ada yang sedang syuting. Jadi mereka naik ke darat. Tapi kemudian, mereka ditangkap oleh tentara Soviet. Begitu melihat Victor mengenakan seragam Perang Dunia II, Andre tertegun. Ternyata mereka menjelajah ke medan perang Soviet Jerman pada tahun 1942. Mereka menjelaskan kalau mereka berasal dari tahun 2022. Tapi Victor tak percaya. Dia mengira Andre dan teman-temannya adalah mata-mata. Jadi mereka diserahkan ke Jim untuk diinterogasi. Jim mengira mereka adalah tentara yang kabur. Jadi dia memutuskan untuk membunuh mereka. Andre ketakutan. Dia terus menjelaskan kalau mereka berasal dari Rusia tahun 2022. Tiba-tiba, seorang tentara masuk. Dia membawa lencana mereka. Jim membukanya. Ternyata mereka adalah anggota The Deep Squad. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkannya kepada Victor. Andre dan teman-temannya yang mengenakan seragam kini menjadi tentara. Mereka sangat ingin kembali ke tahun 2022. Ketika mereka sedang berdiskusi, Victor datang bersama seorang petugas medis yang cantik, Alina, yang akan memeriksa kesehatan mereka. Begitu melihat Alina, mereka langsung bersemangat. Ketika mereka hendak memperkenalkan diri, tiba-tiba ada bom. Jerman menyerang lagi. Mereka meringkuk di Paris bersama tentara lainnya. Tentara lain langsung mengangkat senjata untuk menghentikan serangan Jerman. Tiba-tiba, Alina merangkak keluar dari Paris, menantang serangan Jerman yang sengit untuk menyelamatkan tentara yang terluka. Andre sangat ketakutan, tapi dia tetap membantu Alina. Akhirnya, mereka berhasil memukul mundur Jerman. Setelah pertempuran itu, Andre dan teman-temannya berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk ikut berperang bersama tentara lain. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan misi pertama. 4 pria dari Rusia yang tak sengaja menjelajah ke Perang Dunia II ini diinterogasi oleh seorang kolonel Jerman, Tobias. Andre yang hafal tentang sejarah Perang Dunia II mengetahui nama Tobias. Dia juga berkata bahwa Jerman akan kalah pada tahun 1945 dan tentara Soviet mengambil alih Berlin. Bahkan, Hitler bunuh diri di sebuah bunker. Tobias terlihat ragu. Andre kemudian berkata bahwa Prancis juga akan menang. Hal itu membuat Tobias marah. Prancis, para pengecut itu, menang. Tobias berpikir bahwa Andre sengaja membual agar tak dibunuh. Dia memutuskan untuk mengurung mereka berempat dan akan membunuh mereka di kamp konsentrasi besok. Tapi 4 tentara Soviet ini memang berasal dari masa depan. Beberapa hari lalu, mereka bersama Victor melaksanakan misi di kamp Jerman. Victor memotong kawatnya, lalu mereka menyusup. Tapi karena sangat gugup, Don tak sengaja membunyikan alarmnya. Untungnya, Victor mengetahuinya, dan dia langsung memegang kawatnya. Dan mereka tak ketahuan. Tapi, ketika menangkap seorang tentara Jerman, Andy dan Peter tak menutup mulutnya. Alhasil, tentara Jerman itu berteriak, dan semua orang di kamp itu beraksi. Begitu melihatnya, 5 orang itu langsung mundur. Tentara-tentara Jerman itu mengejar mereka. Untuk menyelamatkan Andre dan teman-temannya, Victor memutuskan untuk melawan tentara-tentara Jerman itu. Tentara-tentara Jerman itu menembakkan mortir yang tepat mengenai Victor. Sementara itu, Andre dan yang lainnya melarikan diri dengan membawa seorang tentara Jerman. Setelah melarikan diri sepanjang malam, mereka tetap tertangkap dan dikurung. Di kurungan itu, ada seorang tentara Soviet, Gustav, yang tubuhnya terluka parah. Dia dihajar terus, tapi dia tak membocorkan informasi apapun. Andre dan yang lainnya kagum, dan mereka memutuskan untuk menyelamatkannya. Gustav berkata bahwa dia sudah menggali terowongan rahasia untuk melarikan diri. Tapi karena kakinya patah, hanya Andre dan teman-temannya yang bisa melarikan diri. Malamnya, Andre dan teman-temannya keluar dari terowongan itu dan berlari sekencang mungkin. Paginya, barulah mereka berhenti. Setelah kembali ke kamp, Jim berkata bahwa Jerman akan menyerang lagi. Setelah mengalami banyak hal, mereka memutuskan untuk melawan Jerman. Hura! Sambil meneriakkan kata hura, tentara-tentara Soviet itu menyerang. Dan pertempuran paling tragis di Leningrad selama Perang Dunia II dimulai. Tentara-tentara Soviet itu terus dibom. Jim tertembak. Alina yang berani merangkak ke posisi Jim bersama tentara lain. Dia mengangkat Jim ke pos komando untuk dirawat. Setelah melihat semua kejadian itu, barulah Andre mengerti kenapa ada fotonya di kartu yang dia temukan saat itu. Ternyata, mereka yang menggali pos komando itu. Andre berteriak untuk menghentikan Alina, tapi suaranya kalah dengan suara serangan Jerman. Alhasil, dia hanya bisa melihat Alina dan Jim gugur di hadapannya. Andre menangis. Kini dia tahu seberapa kejamnya perang. Dia juga tahu kalau cerahnya masa depan dibayar dengan nyawa para tentara ini. Melihat bunker Jerman di depan, Andre bertekad. Dia naik, lalu melempar granat, dan berhasil membunuh tentara Jerman di dalamnya. Setelah bunker itu dihancurkan, tentara Soviet berhasil menerobos garis pertahanan Jerman untuk melancarkan serangan umum. Pertarungan tatap muka dimulai. Ketika menghadapi seorang tentara Jerman, Peter tertembak. Andre tahu bahwa hanya dengan menyelamatkan Peter, mereka bisa kembali ke tahun 2022. Jadi mereka bertiga menggendongnya dan berlari ke sungai. Mereka melompat. Begitu naik ke permukaan, mereka telah kembali ke tahun 2022.
Mereka senang, tapi juga sedih. Setelah melewati perang itu, Andre akhirnya paham bahwa mereka tak seharusnya menggali makam para tentara untuk menjual harta yang ditemukan. Uni Soviet sudah runtuh, tapi sekarang Rusia masih berjuang untuk melawan Nazi. Seperti kata pepatah, nyawa leluhur diberikan kepada generasi yang selanjutnya. Selama Perang Dunia II, para tentara mengorbankan nyawa agar kita bisa hidup dengan damai. Mungkin dibutuhkan beberapa generasi untuk membangun sebuah negara, tapi sebuah negara bisa hancur karena satu generasi. Jadi bersiaplah untuk menghadapi semua bahaya.